kami di Kementerian Keuangan komitmen ini untuk melakukan pembersihan. Tentu kami intens dengan Pak Ivan, kita komit gitu. Mengenai informasi pegawai itu kita tindak lanjuti. Sudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana. Ya perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat. Misalnya, itu yang saya maksud geng. Jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, enggak juga lah gitu. Tapi ada polanya yang kita lihat. Oleh karena itu kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya. Sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang. Coba dibuka lagi, ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus kementerian pegawai Kementerian Keuangan. Nah ini kan jelas ya, kalau dengan penalaran yang wajar, kalimat-kalimat yang disampaikan Pak Mahfud yang kemudian diamini oleh PPATK disebutkan bahwa itu dugaan ya di Kementerian Keuangan, Sekio, Direktorat Jenderal Pajak, Sekio, Bea dan Cukai. Nah ini kan ada misleading gitu loh. Dia mengamini sesuatu yang dinawarkan kita pahami sebagai ya terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Tiba-tiba dibilang bukan itu. Beberapa hari yang lalu banyak tuh. Keterangan dimintai keterangan, rapat dengar pendapat, rapat bersama Komisi 3 preketek. Nggak usah kayak gitu-gitu. Banyak ngomong. Udah aja bikin pansus Komisi 3. Itu jelas. Lebih konkret dan lebih spesifik. Jika terbukti dari penggunaan hak angket ini, pansus ini ada aspek korupsi yang terendus, ya kan? Maka Dewan Rapat bisa merekomendasikan KPK untuk menindaklanjuti. Siap-siap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apabila ternyata ada dugaan, temuan, indikasi cuci uang, tentu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang direkomendasikan kepada pihak KPK atau pihak polisian. Pansus sebagai langkah awal, institusi awal pemeriksaan sangat berguna bagi proses hukum lanjutan soal 349 T tersebut. Berani bongkar skandal 349 rupiah T, Mahfud MD dinilai orang bersih. Jakarta, Inisiatifnews.com, Ketua Masyarakat Maju Demokratis MMD Sulaiman Haikal memberikan dukungan moral kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar semua skandal 349 rupiah triliun yang saat ini menjadi polemik. Apalagi, hari Rabu 29/3 mendatang, Mahfud MD akan mengikuti rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 3 DPR RI untuk memberikan penjelasan tentang skandal tersebut. Menurut Haikal, orang seperti Mahfud MD jarang sekali ada di Indonesia. Sehingga apa yang tengah dilakukan oleh tokoh asal Madura itu perlu untuk dikawal dengan ketat. Pejabat negara seperti Prof. Mahfud MD ini jarang ada di Republik kita sejak Orde Baru. Keberaniannya melabrak dan mengejar para penjahat dan koruptor, hanya menunjukkan bahwa ia orang bersih dan lurus serta tidak punya kepentingan tersembunyi, kata Haikal dalam keterangannya, Minggu 26/3. Ia yakin betul, jika Mahfud MD memiliki dosa korupsi dan sebagainya, tentu opsi bongkar-bongkar seperti ini tak akan ia pilih. Kalau orang kotor dan korup, mustahil berani membongkar kezaliman dan berkonflik dengan para pihak yang diduga tidak baik. Pasti beliau pegang data. Insya Allah dibongkar semua, ujarnya. Aktivis 98 ini heran dengan beberapa anggota DPR RI khususnya yang ada di Komisi 3. Saat dipaparkan informasi dalam RDP dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK, justru memilih untuk tidak menyentuh substansi persoalan, malah melakukan ancaman penjara kepada Mahfud MD karena membuka skandal itu. Kemarahan orang-orang DPR terhadap kasus 349 triliun rupiah ini terlihat sangat janggal. Anggota DPR dari PDIP Arteria Dahlan bahkan sampai melontarkan ancaman penjara 4 tahun bagi para pembocor data PPATK, ucap Haikal.
Justru sikap orang-orang seperti Arteria Dahlan malah memicu asumsi publik, jangan-jangan ada orang-orang di Senayan yang merasa terancam dengan data yang diungkap oleh PPATK dan Menko Polhukam itu. Sepertinya ada anggota DPR yang terusik dengan pembongkaran kasus 349 triliun rupiah itu. Sudah jadi rahasia umum banyak anggota DPR berasal dari kalangan pengusaha, jadi bukan tidak mungkin ada yang mengemplang pajak dalam jumlah besar. Begitu yang saya dengar, tandasnya. Pun demikian, Haikal meyakini bahwa Mahfud MD tidak asal bicara terkait dengan dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan itu. Ia menilai bahwa Mahfud MD pasti sudah memegang data yang sangat otentik sehingga dirasa cukup alasan untuk membukanya ke publik. Pembukaan dosa-dosa pejabat negara ini dianggap Haikal sangat perlu demi memperbaiki wajah pemerintah dan negara di mata rakyat. Kita percaya penuh integritas Prof. Mahfud MD. Semoga silang perdebatan Menko Polhukam dan DPR RI akan menghadirkan kebenaran dan membuka data-data korupsi luar biasa yang selama ini mengendap luput dari sorotan publik, pungkasnya.